Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gangguan Bahasa pada Orang Tua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Setiadewi sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu Saudari Sasmita sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu Saudara Rahmat Hidayat Hasbar sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian gangguan berbahasa dan berbicara. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Gangguan bicara dan bahasa yang berhubungan erat dengan area lain yang mendukungnya seperti fungsi otot mulut atau oral motor dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal seperti sengau atau serak, sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme oral motor dalam fungsinya untuk bicara atau makan. Gangguan bicara dan bahasa terdiri dari masalah artikulasi, masalah suara, masalah kelancaran berbicara atau gagap, apasia, yaitu kesulitan dalam menggunakan kata-kata, biasanya akibat cedera otak. Gangguan bicara berhubungan dengan kesulitan menghasilkan bunyi yang spesifik untuk bicara atau dengan gangguan dalam kualitas suara. Ada yang disebut disfluency atau stuttering atau gagap, yaitu terjadi gangguan pada kelancaran berbicara dan biasanya muncul di usia 3 atau 4 tahun. Selanjutnya itu gangguan berbahasa menurut Vail. Gangguan berbahasa perlu dipelajari dengan 2 alasan mendasar sebagai berikut. Yang pertama, dengan memahami kesulitan penyandang gangguan bahasa dalam bentuk linguistik dan dengan membandingkannya dengan pemerolehan bahasa secara normal. Yang kedua, secara teoritis, dengan mempelajari penyimpangan pemerolehan bahasa baik dari penyandang dewasa atau anak-anak. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Kiki Setiadewi, mengenai pengertian gangguan berbahasa serta apa-apa saja gangguan berbahasa pada orang tua. Saya sendiri akan menjelaskan tentang faktor gangguan bahasa pada lansia. Ada beberapa faktor gangguan berbahasa pada orang tua. Yang pertama yaitu demensia. Nah, istilah demensia mencangkup diagnosa yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualisasi akibat perubahan jaringan sel otak. Pada lansia, seiring berjalannya waktu akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh termasuk otak. Dengan menurunnya fungsi otak, umumnya lansia akan mengalami penurunan fungsi otak, kecerdasan, dan kemampuan. Penurunan fungsi otak yang dikhawatirkan dunia adalah demensia. Gangguan kognitif dan demensia meningkat secara global dan diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada negara berkembang. Diperkirakan terdapat 35.600 orang saat ini hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan jumlah tersebut akan meningkat hampir 2 kali lipat setiap 20 tahun. Demensia umumnya terjadi pada usia tua di atas 40 tahun. Penurunan fungsi otak pada demensia ini seperti daya ingat, kemampuan berpikir, memahami sesuatu, dan sebagainya. Dan kedua yaitu gangguan berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagai anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Fonem S dilafalkan dengan C, sehingga sebagai contoh yaitu kalimat sakit sekali, susah sembuhnya menjadi sakit sekali, susah sembuh. Fonem S di sini diganti dengan C. Nah, gejala ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo dan cenderung yang terkena itu adalah wanita. Nah, yang ketiga yaitu presbikusis.
presbikusis yaitu penurunan kemampuan mendengar suara nada tinggi. Gejala ini berkembang dan membuat pengidap penyakit ini kesulitan mendengar dalam kebisingan, sulit membedakan huruf S dan TH, dan telinga berdenging. Karena ini, saat kita berkomunikasi pada seseorang yang berusia lanjut, akan sulit memahami percakapan dan meminta orang lain mengulang perkataannya. Nah, itulah tadi beberapa faktor terjadinya gangguan bahasa pada orang tua. Mungkin itu saja. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Hidayat Hasbar. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Adapun gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama ialah gangguan berbahasa yang berkembang. Artinya, gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan kelompok yang kedua ialah gangguan berbahasa yang diperoleh. Artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan atau penuaan. Dari presentasi kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Gangguan bicara dan bahasa yang berhubungan erat dengan area lain yang mendukungnya seperti fungsi otot mulut atau oral motor dan fungsi pendengaran. Faktor gangguan bahasa pada lansia yaitu demensia, gangguan berbicara manja, dan terakhir presbikusis. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.